Maafin aku ya sayang ya. Harus pergi jauh darimu. Ya udah nggak apa-apa mas, kalau emang uangnya dipakai buat ibu berobat. Kasih ya mas sudah bawa ibu berobat. Sama-sama sayang. Maafin aku ya sayang ya. Aku tidak bisa jaga kepercayaan kamu. Enggak kok mas, nggak apa-apa. Kasih ya mas. Sama-sama sayang. Memangnya apa yang ditakutkan oleh ibunya Mbak? Awalnya saya nggak tahu apa yang ditakutkan ibu. Tapi lama-lama Mbak, saya kok curiga. Seperti ada yang disembunyikan ibu soal suami saya. Suami? Bu. Bu, kenapa nggak cerita sih kalau selama ini ibu sakit? Pantes aja kan muka ibu pucat, badan ibu juga tambah kurus. Tin, ibu nggak mau kau kepikiran. Lagian ini cuma sakit karena sudah tua. Ya tetep aja bu, kalau namanya sakit tetap harus dibawa berobat. Sayang, aku juga sering loh ngajakin ibu ke rumah sakit. Tapi ibu selalu nolak. Alasannya takut disuntik, takut diinfus. Pokoknya banyak deh alasannya ibu. Ya kan bu? Ya kan bu? Tuh kan, ibu kenapa nggak mau berobat sih bu? Mas Arman kan udah baik ngajak ibu berobat supaya ibu sembuh. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Kamu ke warung ya, beli obat warung. Nanti ibu sembuh kok. Kamu jangan khawatir, ya nak? Ya, tapi kan bu gimana? Mau sembuh sayang, lihat dikasih makan aja belum makan. Ya kan bu? Nah sekarang ibu makan, habisin, nanti baru minum obat ya. Tapi apa kamu pernah konfirmasi hal ini kepada suami? Saya nggak mau asal nuduh Mbak. Takut menyinggung perasaan suami saya. Apalagi saat itu saya baru saja pulang dan masih dalam suasana rindu. Nah ini ada gamis buat ibu. Wah, bagus kan bu? Tin, ibu jadi ngerepotin kamu. Kamu udah pulang aja, ibu udah seneng. Ini malahan ibu dibeliin gamis bagus ini untuk pengajian. Harusnya kan kepulangan saya bikin ibu bahagia. Tapi itu dia, kok kebahagiaan ibu seperti dipaksakan. Wah, lagi bagi-bagi nih kayaknya. Buat aku mana sayang? Ini mas, ada sepatu sama jam tangan buat kamu. Nah, masih keren ya. Aku lihat ya. Wow. Wow, keren sekali ini. Aku suka. Wow. Wah, canggih semua ini Tin. Tin, ibu masuk ke dalam dulu ya. Iya bu. Aku harus minta sebelum dia habisin buat berobat ibunya. Oh ya sayang, tadi aku ditelepon sama pemilik kandang sapi. Nah katanya pegawai yang ngurusin sapi kita itu
harus dibayar sekarang. Harus kita yang bayar, Mas. Bukannya sapi kita udah lebih dari 3 tahun. Harusnya kan bayar pegawai dari hasil sapi. Iya, cuman hasil dari anak sapi itu ya memang dibagi 2. Tapi kan pengurusnya tetap harus dibayar dong. Beneran gitu sistemnya, Mas? Iya gitu, tapi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa sih. Maklum lah, aku kan nggak kerja, nggak ada penghasilan, jadi kan kayak dicurigai begitu. Jangan gitu dong, Mas. Aku kan nanya karena aku nggak tahu. Emang kandang sapi kita di mana sih, Mas? Paling juga dia nggak bakal ngecek. Haji Jayus. Oh iya, Haji Jayus. Haji Jayus, kamu tahu kan yang di kampung sebelah? Ya udah, Mas butuh berapa buat bayar pegawainya? Nggak banyak, saya cuma 1 juta. Ya udah, Mas, kali ini aku pinjemin. Tapi Mas juga berusaha buat nego dong ya. Ya, nanti Mas coba omongin ya. Ini, Mas. Ya. Makasih ya sayang ya. Sekarang aku mau bayar. Ini dulu pegawainya ya. Iya, Mas. Hati-hati ya. Ya. Kenapa ya? Kepalaku kok pusing. Tin. Ibu. Ibu kenapa jatuh, Bu? Ibu. Bu kenapa, Bu? Kepala ibu kok pusing, Nak? Kita ke dokter sekarang ya, Bu. Enggak usah. Bu, kali ini dengerin Tini ya, Bu. Muka Ibu udah pucat, Bu. Jangan, Nak. Enggak, Bu, kita harus ke dokter. Ya, Bu. Dari keterangan dokter, penyakit ibu saya disebabkan karena banyak pikiran. Ya mungkin ibu memikirkan kamu ketika menjadi TKW. Secara 5 tahun kan waktu yang cukup lama ya untuk berpisah. Saat itu saya juga mikir begitu, Mbak. Tapi lama-lama saya merasa ada sesuatu yang ditutupi. Saya benar-benar kecewa. Ternyata suami saya berbohong. Uang yang saya kirim buat renovasi rumah, dia pakai untuk judi dan mabuk-mabukan. Bu, Ibu janji ya dengerin apa kata dokter. Gak usah banyak pikiran dulu sekarang, Bu. Emangnya Ibu itu mikirin apa sih? Uang. Aku kan selalu kirimin Ibu uang tiap bulan. Dan lagian menantu Ibu, Mas Arman kan sayang banget sama Ibu. Tin. Iya, Bu. Dewi Fortuna lagi sama seorang Arman. Ibu jangan ngomong macam-macam sama Tini ya. Dengar itu. Enggak apa-apa. Ibu cuma mau bilang makasih ya. Ibu udah dianterin ke dokter. Iya, Bu, sama-sama. Makanya Ibu harus dengerin apa kata dokter biar cepet sembuh. Tin.
di sini sebentar ya? Jangan. Nggak usah. Nggak usah, kita langsung pulang aja, Tin. Sebentar ya Bu, sebentar aja. Ada Tini. Mau kemana, Tin? Tadi saya lihat ada Mas Arman di sini. Salah lihat kali. Dari tadi kita sini berdua aja kok ya? Iya. Lagian si Arman itu anaknya alim. Paling dia lagi main tempat Pak RT ya? Lagi ngaji. Lagi ngaji kayaknya. Mungkin mau gabung sama kita mah. Ya udah deh, makasih ya. Ya. Tin, udah yuk langsung pulang aja. Ya. Ayo. Ya udah ya Bu. Tapi apakah Mbak berusaha untuk cari tahu lebih dalam lagi? Saya cari tahu sendiri, Mbak. Terutama soal peternakan sapi. Karena pas suami minta uang buat bayar pegawai, saat itulah saya sebenarnya sudah merasa aneh. Lalu, apa yang Mbak lakukan? Saya mendatangi tempat peternakan yang dibilang suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Tini, kapan pulang? Kemarin Pak. Pak Haji gimana kabarnya? Sama, sehat. Apa ini kemari? Mau lihat sapi-sapi saya Pak. Sapi. Emang ada nitipin sapi di sini? Loh, kata suami saya Mas Arman, sapi yang dia punya dititip semua di sini Pak. Nggak ada yang boleh nitipin di sini. Sapi semua itu di sini milik saya. Ya udah, kalau begitu saya mau ada janji sama orang, ya. Assalamualaikum. Mau kemana Mas? Saya? Oh, mau tahu aku mau kemana? Lihat, aku udah rapi begini ya pasti mau kemana lagi? Mau nengokin sapi-sapi kita, sayang. Udahlah Mas, gak usah bohongin aku lagi Mas. Bohongin? Siapa yang bohongin kamu? Asal kamu tahu ya Mas, aku barusan dari kandang sapi Haji Jayus Mas. Gak ada tuh satupun sapi yang kamu titipin di sana Mas. Ternyata tega ya selama ini kamu bohongin aku Mas. Uang yang kamu minta semalam 1 juta yang katanya buat bayar pegawai ternak sapi, mana Mas? Tiap bulan aku ngirimin kamu uang buat beli sapi. Gak ada tuh satupun. Mana Mas uangnya Mas? Mas, jawab! Aku pakai berobat untuk ibu kamu. Apa? Berobat kamu bilang? Kemarin kamu bilang berobat ibu pakai uang renovasi rumah. Sekarang kamu bilang dari uang ternak sapi. Bener yang mana Mas? Oh, atau jangan-jangan selama ini omongan kamu itu bohong semuanya ke aku? Iya. Mas, jawab! Jawab, Mas! Aku mengalami Arman! di sini. Selama ini, Ibu hanya diam melihat perbuatan licik kamu. Tapi kali ini, Ibu tidak bisa diam melihat anak Ibu. Ini kamu tampar. Bahagia walau tanpa kamu. Ibu dan suami Ibu tidak pernah berbuat kasar sama anak. Berani-beraninya kamu menampar anak Ibu.
Jadi gitu ibu sekarang? Ya. Ibu udah aku urusin, terus ibu nyalain aku. Ibu nggak tahu terima kasih sama aku. Mas Arman! Apa? Tolong jaga ya kata-kata kamu, Mas. Justru aku ngomong begini biar kamu tahu kelakuan ibu kamu. Dengerin itu. Aku menangis sendiri di sini. Mengingat Sabar ya. Ibu kenapa nggak bilang kalau selama ini nggak diurusin sama Mas Arman? Harusnya bilang sama Tini, Bu. Maaf. Ibu tidak mau kamu sedih dan kepikiran. Saya shock, Mbak. 5 tahun saya kirim gaji. Ternyata habis buat hal-hal seperti itu.